Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat Ananda semua. Kita pertemuan ke-6 ini diawali dengan, kok hilang lagi satu lagi ya? Tadi udah 26, sekarang 25. Kita awali dengan sesi perkenalan, seperti yang sudah Ibu sampaikan di WA Group. Itu item-item perkenalannya dari Ananda semuanya. Kalau dari Ibu kan nanti aja terakhir. Lagian Ibu kan udah ini ya. Kalau misalkan kayaknya semuanya pada ikut webinar 1 ya? Ada yang nggak ikut? Oh ya udah kalau gitu berarti ada yang nggak ikut Ibu perkenalan lagi. Tapi Ibu paling terakhir. Jadi yang duluan perkenalan dari Ananda semuanya. Kita mulai secara acak aja. Kita mulai dari M. Rizky Alfaris. Silakan M. Rizky. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Alfaris. Saya lahir di Jambi, tanggal 8 Mei 2002. Alamat domisili saya di Jambi, tepatnya di Mendalo Darat, RT 01, RW 01. Kemudian saya asalnya dari SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Moto hidup saya 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Kemudian motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan. Saya merasa kalau bidang saya itu di matematika, makanya dari itu saya ingin mendalami ilmu matematika untuk mendapatkan pekerjaan yang saya minati di masa depan nanti. Kemudian tokoh panutan di luar kampus, Jerome Pauline. Terima kasih. Sekian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar M. Rizky. Ibu lupa nih buat semuanya juga. Jadi tolong nanti tambahkan alasan kenapa memilih tokoh panutannya itu. Saya sambung lagi, Bu. Ya, silakan. Alasan saya memilih tokoh panutan Jerome Pauline karena saya merasa ingin menjadi seperti dia, yaitu menjadi seorang mahasiswa yang di satu sisi dia belajar di kuliahnya, di satu sisi dia menjadi pengusaha dan banyak pekerjaan lain yang dilakukan sebagai sampingannya yang membuatnya dia terbilang sukses di masa-masa kuliahnya gitu. Terima kasih. Oke, mantap ya. Baik, lanjut ke Nyimas Nina Alia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Nina Alia Rahma. Saya lahir di Jambi tanggal 11 Juli 2002. Alamat domisili saya yaitu di Kota Jambi di Buluran Kenali. SMA saya di SMA Negeri 10 Kota Jambi. Moto hidup saya adalah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Motivasi saya untuk memilih prodi matematika itu menurut saya matematika itu merupakan pelajaran yang merupakan sumber segala ilmu, sehingga untuk mendapatkan prospek kerja yang di masa depan nanti juga akan lebih mudah. Lalu tokoh yang membuat saya termotivasi yaitu Wirda Mansur. Karena menurut saya Wirda Mansur itu dia merupakan penulis sekaligus pengusaha muda. Dan dia juga mengorientasikan dirinya kepada agamanya, agama Islam. Jadi saya sangat termotivasi dengan dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Nina. Panggilannya Nina atau Alia? Nina, Bu, Nina. Mas. Oh iya, tambahkan ya nama, terus nama panggilan. Ntar Ibu salah lagi.
Kebalik kayak si Wahyu ya. Ibu panggilnya Tri, padahal kan panggilannya Wahyu. Oke, lanjut ke Carmenita Angelina. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Carmenita Angelina Siahaan. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Jambi, tanggal 21 Juni 2001. Lalu alamat domisili saya di Mendalo Darat, RT 024, RW 004, tempatnya di Perumahan Primasula 2. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Kota Jambi. Moto hidup saya adalah tidak ada batasan untuk berjuang. Motivasi saya memilih matematika untuk masa depan. Jadi ilmu matematika itu merupakan ilmu yang sangat luas, sehingga ilmu matematika itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam bidang. Peluang kerja bagi lulusan matematika juga sangat luas, mulai dari dunia pendidikan sebagai tenaga pengajar, di korporat sebagai analis, ahli statistika, ahli keuangan, hingga aktuaris. Tokoh yang menjadi panutan saya adalah Jerome Pauline Sijabat. Jadi, mengapa saya mengagumi Jerome Pauline Sijabat itu? Karena dia itu merupakan pemuda dari Indonesia yang berkuliah di Jepang, tepatnya di Waseda University. Jadi dia itu merupakan pemuda yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang mampu untuk bisa berkuliah di luar negeri. Jadi sejak dia SMP dia itu sudah meriset mengenai beasiswa S1 ke luar negeri. Dan sejak dia kelas 1 SMA, dia itu sudah mengupas-ngupas soal-soal matematika, dan hingga pada akhirnya setelah dia lulus SMA, dia dapat berkuliah di luar negeri, tepatnya di Waseda University. Jadi saya mengagumi Jerome Pauline Sijabat itu mulai dari pola pikirnya, kecintaan dia terhadap matematika, dan juga usahanya untuk mencapai cita-citanya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, makasih. Tadi panggilannya siapa? Iya, Bu. Panggilan saya Charmen. Charmen, oh iya. Mantap, Ya, Bu. mantap. Selanjutnya, siapa ya? Fahrul Rozi coba yang nanya tokoh panutan tadi. Silakan Fahrul Rozi. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Fahrul Rozi. Bisa dipanggil Rozi. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Penerokan tanggal 23 September tahun 2001. Alamat domisili di Jalan Bajubang Darat, kilometer 45, Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Untuk alamat kontrakan, saya ngontrak bersama 4 rekan yang lain di Perumahan Valencia di Blok K nomor 32. Sudah itu, asal SMA, saya berasal dari SMA Negeri 5 Batanghari. Moto hidup saya, sukses adalah 1%, inspirasi 99%, kerja keras. Sudah itu, motivasi memilih prodi matematika. Setuju yang dikatakan sama Charmen bahwasanya matematika ini merupakan dasar bagi semua jenis usaha. Apapun usahanya, pasti ada matematika di dalamnya. Matematika bisa menjadi seorang analisis, baik itu untuk di perusahaan maupun untuk analisis kita untuk membuka suatu usaha. Jadi itulah alasan saya mengapa memilih prodi matematika, agar bisa menanamkan nilai yang kuat mengenai analisis pemikiran yang logis. Setelah itu tokoh panutan, saya sangat terinspirasi pada Bapak Baharudin Yusuf Habibie, di mana semuanya saya kagumi, baik dari sikap dia, kegigihan dia, maupun masalah percintaan dia. Bagaimana dia bisa melakukan pemikiran dari kecil, dia ingin menyatukan berbagai pulau di Indonesia ini, bagaimana bisa dari satu tempat berpindah ke tempat lain, meninggal keluarganya. Dia bercita-cita ingin membuat suatu pesawat dengan kerja keras dan sungguh-sungguh
dia pun bisa membuat satu pesawat dan mewujudkan cita-cita ayahnya. Dan juga mengenai percintaannya, dia sangat setia, kita ketahui bersama Ibu Basri Ainun sampai dia meninggal. Itu Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama ya, sama Ibu Pak B.J. Habibie juga. Karena kepedulian beliau sama Ibu Ainunnya juga kalau Ibu ya sepasang. Karena kepeduliannya terhadap anak-anak Indonesia, pendidikan di Indonesia, dan juga dia maksud Ibu gini, bukan hanya pintar tapi juga mempedulikan negaranya, bangsanya gitu ya. Lanjut ke Oriza Vini Faradila, silahkan. Oriza. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Vini Faradila, biasa dipanggil Oriza, tempat tanggal lahir Sanggaran Agung 14 Maret 2002, alamat domisili RT 1 Air Panas Sungai Abu, Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, alamat kos Mendalo, tepatnya di Perumahan Arza, asal SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Selanjutnya, moto hidup, janganlah pernah menyerah ketika masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai berhenti mencoba. Motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan yaitu matematika memiliki prospek kerja yang luas dan saya merasa menyenangi matematika. Tokoh panutan di luar kampus yaitu Bapak B.J. Habibie, sama seperti Rozi dan Ibu. Alasannya yaitu beliau merupakan seseorang yang mempunyai sikap tegas dan berpegang pada prinsip tidak gampang tergoyahkan atau dipengaruhi orang lain, orang yang pandai dan mudah dalam berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bukti kepedulian Pak Habibie juga sampai sekarang kan ada Yayasan Orbit itu ya. Nah, walaupun sudah meninggal, beliau sudah wafat ya, beliau suami istri, tapi anaknya tetap meneruskan. Jadi kan tetap ada jejaknya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan pesawatnya, industri pesawat terbang yang digagas oleh beliau diteruskan, banyak lagi jejak beliau ya. Sayangnya cuma satu aja pesawatnya kalau nggak salah ya, nggak dilanjutkan dan beliau sangat kecewa waktu itu. Karena hanya berupa pembuktian bahwa bisa membuat pesawat, jatuhnya jadi nggak dipercaya buat untuk memproduksi lebih banyak gitu. Sayang sekali kan waktu itu, zaman itu. Kalau kita lihat di filmnya ya, seperti itulah. Tapi yang penting sampai beliau wafat pun kita kalau teringat tuh kok kayak sedih gitu ya. Nggak tahu kenapa. Jadi Ibu kalau ingat Pak Habibie kok sedih gitu. Kalau ingat Ibu Ainun itu kok sedih. Maksudnya kalau teringat jadi meneteskan air mata. Tapi nggak tahu lah. Mungkin karena memang benar-benar beliau itu ikhlas. Jadi terasa gitu ya. Oke, lanjut ke Deli Senia Genti. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deli Senia Genti, biasa dipanggil Deli. Tempat tanggal lahir saya lahir di Pekanbaru pada tanggal 4 Desember tahun 2001. Alamat domisili saya tinggal di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Saya berasal dari SMA Negeri 9 Kerinci. Moto hidup saya, jika gagal, katakan coba sekali lagi. Motivasi saya memilih prodi matematika untuk masa depan, sama seperti teman-teman yang lain, karena matematika itu memiliki peran penting dalam setiap ilmu. Misalnya pada ilmu ekonomi, matematika juga berperan dalam ilmu tersebut. Jadi, matematika itu mempunyai peluang besar untuk prospek kerja kita di masa depan. Tokoh panutan di luar kampus, saya sangat mengagumi Ustadz Hanan Attaqi karena beliau telah menginspirasi dari ceramah-ceramahnya untuk mengubah pola pikir akhlak kita dalam menghadapi
zaman kita seperti ini itu diseimbangkan dengan ilmu agama kita, karena akhlak dan ilmu itu juga perlu diseimbangkan untuk masa depan kita. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Benar ya, kita juga jangan cuma ngitung-ngitung rumus, menurunkan rumus, menghitung-hitung persamaan, model-model, pemodelan. Tapi kita juga harus memodelkan akhlak kita gitu ya. Maksudnya akhlak kita yang penting itu hablum minanas sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan hablum minanasnya baik, ya Allah pun ridho gitu kan. Maksudnya ke vertikalnya juga bagus, kalau horizontalnya sudah bagus. Nah, kalau misalkan kita mengabaikan akhlak, kita akan seperti robot. Jadi tidak ada ruhnya, tidak ada nyawa, tidak ada apa namanya ya, tidak ada ya hampa ya. Orang melihat kita pun kok hampa gitu, karena kita tidak peduli dengan tidak menunjukkan akhlak yang baik kepada sekitar. Nah, itulah ya. Baik, lanjut ke M3 Wahyudi. Coba Wahyu, silakan Wahyu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M3 Wahyudi, biasa dipanggil Wahyu. Tempat tanggal lahir Sungai Guntung 23 April 2002. Alamat domisili orang tua di Riau. Sedangkan saya lagi di Jambi, tepatnya di RT 24 Mayang Manggurai. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kuitang. Moto hidup, hidup sukses, mati masuk surga. Motivasi memilih prodi matematika karena selain disebutkan oleh teman-teman, dan selain juga saya menyukai matematika karena saya ingin menunjukkan kepada atau memberitahukan kepada nantinya kepada anak-anak desa bahwasannya matematika itu sangat menyenangkan. Bahkan sampai saat ini masih banyak orang yang menganggap bahwa matematika itu momok menakutkan di sekolahnya. Tetapi hal itulah yang membuat saya ingin masuk matematika, dan nantinya ketika saya lulus dari Universitas Jambi, saya bisa meyakinkan ke mereka bahwasannya matematika itu menyenangkan. Kemudian tokoh panutan saya itu adalah sama seperti Ibu, B.J. Habibie. Mengapa? Selain disebutkan Ibu dan teman-teman tadi, bahwasanya B.J. Habibie ini adalah sosok yang tegas dan berani mengambil keputusan. Bisa dilihat atau bisa kita ingat lagi bahwasanya pada saat Presiden atau B.J. Habibie ini menjadi presiden pengganti di kala Indonesia sedang diambang perpecahan. Keputusannya ini itu merupakan suatu keputusan yang sangat berani dan tegas, karena pada saat itu Indonesia yang diambang perpecahan, dia menjadi presiden pengganti, dan juga sosok Bapak B.J. Habibie ini merupakan sosok yang jujur, dan lebih baik dia memilih jalan lain jika ia diharuskan untuk berbohong. Sekian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap ya. Lanjut. Berarti ada 3. Terus Ibu jadi 4 yang ke Pak B.J. Habibie ya. Lanjut ke Gina Rahadatul Aishi. Silakan Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahadatul Aishi, biasa dipanggil Gina. Tempat tanggal lahir Jambi 6 Februari 2003. Alamat Perumnas Aurduri Blok B nomor 367 RT 14 Jambi. Asal SMA Mas KMI Dinia Putri Padang Panjang. Moto hidup, berhenti kutuki kegelapan dan mulailah menyalakan lilin. Alasan saya masuk matematika karena menurut saya bidang saya ada di matematika, Bu. Terus prospek kerjanya bagus.
Tokoh yang saya panuti itu sama seperti Ibu B.J. Habibie. Karena sikap, akhlak, dan ketegasan beliau, Bu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak B.J. Habibie lagi ya. Tapi ini bukan gara-gara Ibu pilih Pak B.J. Habibie jadi pada ikut ya. Enggak kan, emang dari tadi emang gitu kan. Emang pas persiapannya Pak B.J. Habibie kan. Oke, lanjut ke Fazar Arianto. Silakan Fazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Arianto, saya biasa dipanggil Fajar. Saya lahir di Jambi pada tanggal 29 Juni 2002. Untuk saat ini saya berdomisili di Jalan Bupar, RT 23, Sungai Gelam, Muara Jambi. Untuk sekolah sebelumnya saya berasal dari MAN 1 Muara Jambi atau MAN Sungai Gelam. Moto hidup saya adalah ubah pola pikirmu agar engkau dapat melihat apa yang seharusnya engkau lihat. Kemudian motivasi saya memilih matematika karena menurut saya dan pandangan saya untuk bidang saya di matematika. Kemudian untuk tokoh panutan saya seperti yang telah disebutkan teman-teman saya, yakni salah satunya adalah Jerome Pauline, yakni seorang pemuda yang berkarya di dalam matematika. Kemudian karena kegigihannya serta kemampuannya dalam bidang matematika. Terima kasih, Bu. Oke. Mantap ya. Fajar ini ahli desain grafis ini ya. Keren. Jadi maksudnya selain ada skill matematikanya juga ada skill lain. Oke, lanjut ke Dirani Amaris Fajrin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirani Amaris Fajrin, tempat tanggal lahir Palembang, 17 September 2002. Alamat domisili Jalan Takwa Lorong Madia 1, Kota Palembang. Asal SMA, SMA Negeri 5 Palembang. Moto hidup, do not tell people your plans, show them your results. Motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan, yaitu mungkin karena dengan memilih matematika dapat membuat saya menjadi berpikir lebih sistematis, sekaligus bertindak dengan penuh perhitungan. Dan juga matematika kan merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari karena sangat berguna di dalam kehidupan sehari-hari. Buat tokoh panutan di luar kampus, R.A. Kartini. Karena R.A. Kartini adalah tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita. Beliau juga wanita hebat berprestasi. Dengan jasa beliau, para wanita bisa berpendidikan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Oke. Dira ya panggilannya kan? Iya, Bu. Dira, Bu. Oh iya. Tokoh panutannya R.A. Kartini ya. Oke. Lanjut ke Yunita Putri Wulandari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Putri Wulandari, biasa dipanggil Yunita. Tempat tanggal lahir di Jambi, 15 Juni 2001. Alamatnya di Kantor Rasau Tanjung Jabung Timur, tapi sekarang sudah tinggal di Perumahan Kota Baru Indah, Simpang Rimbo. Untuk asal SMA, Yunita berasal dari SMA N1 Tanjung Jabung Timur. Untuk moto hidup, yaitu always pray, try, and confident, yaitu selalu berdoa, mencoba, dan percaya diri. Untuk motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan, itu mungkin hampir sama dengan yang dikatakan Wahyu tadi, kan banyak
untuk sekarang anak SD sampai SMA maupun sampai SMA itu memandang matematika itu kayak pelajaran paling sulit gitu. Jadi Yunta tuh pengen ngasih tahu ke orang-orang kalau matematika tuh nggak sulit, bahkan menyenangkan gitu. Untuk tokoh panutan di luar kampus itu Maudy Ayunda. Karena dari Maudy Ayunda itu wanita milenial zaman sekarang itu bisa ngasih tahu kalau wanita sekarang tuh bisa berpendidikan tinggi juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, Maudy Ayunda itu walaupun dia seleb, udah punya nama, udah punya prestasi di dalam negeri, tapi dia tetap sekolah ke luar negeri. Maksudnya dia tetap termotivasi untuk meningkatkan wawasan dan ini apa namanya ya, intelektualitasnya. Untuk berpendidikan tinggi. Betul. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita lihat-lihat kalau dia menekuni dunia entertain aja dia udah bisa jadi orang kaya raya ya kan. Tapi karena dia tetap maksudnya gini. Karena sebetulnya yang penting itu kan isi sebetulnya ya. Nah, kalau misalkan mungkin pendapatnya Maudy ini aku nggak mau nih jadi seleb tapi kosong aja intelektualitasnya gitu kan. Jadi dia motivasinya kuat itu ya kalau kita boleh ini. Maksudnya gini, di saat karirnya tengah bagus, dia malah memutuskan untuk memprioritaskan menuntut ilmu. Baik, lanjut ke di sini cowoknya cuma 4 ya? 5. Fajar, Rizky, 5, Bu. Fahrul. Wah, rebutan sekali itu ya. Beda sama anak teknik. Kalau anak teknik, ceweknya 4 gitu kadang satu angkatan tuh ya. Teknik geologi misalkan. Ceweknya dikit. Kalau matematika berarti, tapi biasanya banyak juga ya. Karena banyak yang malas menghafal gitu. Kalau cowok-cowok. Makanya, tadi nggak ada sih Ibu dengar. Karena saya tidak suka hafalan. Makanya saya masuk matematika. Nggak ada. Belum ada kali ya. Kan belum selesai ya. Baik, lanjut ke 12 ini. Yulia Safitri, silahkan Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri, biasa dipanggil Yuli atau Yulia. Tempat tanggal lahir, Sungai Bahar, 12 Juni 2001. Alamat domisili, RT 02, Desa Teluk Siala, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Asal SMA Negeri 2, Tanjung Jabung Barat. Moto hidup, kesuksesan itu dibangun dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan. Sama seperti teman-teman yang lain, karena matematika itu prospeknya cukup luas dan ingin membuktikan sama orang banyak bahwa matematika itu bukanlah pelajaran yang sulit, tetapi pelajaran yang menyenangkan. Tokoh panutan di luar kampus sama seperti Yuni tadi, yaitu Maudy Ayunda, karena dia wanita muda Indonesia yang memilih pendidikan dan selain berkarir di entertainment, dia juga berprestasi di bidang pendidikan. Dan dia juga memperoleh beasiswa di kampus yang bergengsi di luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut ke Surya Hadi Pratama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Surya Hadi Pratama. Tempat tanggal lahir di Riau 14 Agustus 2001. Domisili Riau. Asal sekolah SMA Negeri 1 Tanah Merah. Moto hidup adalah kesuksesan bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan,
Tetapi seberapa besar kamu bisa membawa perubahan untuk hidup orang lain? Motivasi memilih prodi matematika adalah karena saya lebih suka menghitung daripada menghafal, dan juga prospek kerja yang bagus. Tokoh panutan di luar kampus adalah Elon Musk, pendiri Tesla. Elon Musk pernah bekerja sebagai cleaning service, kemudian ia berkuliah di Pennsylvania. Di awal karirnya, Elon Musk mendirikan Zip bersama adiknya dan berhasil terjual 307 juta US dollar. Kemudian memanfaatkan hasil penjualan tersebut untuk mendirikan perusahaan Tesla. Setelah sukses, Elon Musk juga banyak mendirikan perusahaan lain dan mempekerjakan banyak orang. Itu aja, Bu. Oke, keren ya. Panggilannya Surya atau Hadi? Surya, Bu. Oke. Baik, lanjut ke Anisha Tasha. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Tasya, biasa dipanggil Ica atau Anisha. Tempat tanggal lahir di Riau, 30 Juni 2002. Domisili di Jambi, di Palmerah tepatnya. Asal dari Mandua, Kota Jambi. Moto hidup, jangan ceritakan mimpimu, tapi buktikan. Motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan, karena matematika adalah hal yang tidak akan bisa terlepas dalam setiap kehidupan. Oleh karena itu, peluang matematika ke depannya juga akan baik. Tokoh panutan sama seperti Ibu dan beberapa teman-teman lainnya, yaitu Pak B.J. Habibie, karena adalah seseorang yang pantang menyerah, berpendirian teguh, serta mementingkan pendidikan dan tak lupa pula dengan agamanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi motonya Ica ini bahasa Indonesianya motonya Dira. Mirip-mirip lah, tapi bedanya kalau Ica kan jangan beritahu mimpimu, kalau Dira jangan beritahu rencanamu, tapi tunjukkan saja hasil, tunjukkan saja bukti gitu ya. Baik, lanjut ke siapa lagi ya? Rizka Mardatillah, sama dengan Ibu di nama belakangnya nih. Kan Rizka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardatillah, tempat tanggal lahir Pekanbaru 29 September 2002, kemudian alamat domisili Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru, Riau. Asal sekolah SMK Farmasi Ikasari, Pekanbaru, kemudian moto hidup jangan menyerah selagi ada celah. Selanjutnya, tokoh panutan motivasi memilih prodi matematika, seperti alasan teman-teman yang lain, matematika itu memiliki prospek kerja yang luas, karena matematika menjadi dasar di semua bidang pekerjaan. Selain itu, saya juga menyukai matematika dan ingin menjadi orang yang pandai menganalisa serta dalam mengambil keputusan itu memiliki pertimbangan dan juga perhitungan. Selanjutnya, tokoh panutan di luar kampus yaitu adalah Asma Nadia, seorang penulis sukses yang memiliki banyak motivasi dalam hidup. Selain itu, dia juga memberikan aura positif di setiap karya-karyanya. Dan Asma Nadia itu juga memiliki banyak pesan di setiap novel-novelnya yang relate sama kehidupan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Asma Nadia ini talentnya juga ada dia bisa nyanyi juga. Terus orangnya ceria, jadi bisa masuk ke semua kalangan ya. Dia punya kakak namanya siapa? Ada yang tahu? Penulis juga, Helvi Tiana Rosa ya. Nah, tapi yang Mbak Helvi ini dosen di UI. Sebenarnya sama itu kalau misalnya mau lihat mirip-mirip karya tulisannya karena dia kakak adik kali ya. Tapi
apa ya, untuk masalah ininya aja, sense-nya gitu. Maksudnya dari novelnya kan dua-duanya suka nulis fiksi karena dua-duanya FLP kan, Forum Lingkar Pena. Tapi bedanya agak-agak beda di ininya aja sih, beda di pemilihan tema dari ininya aja, novelnya. Kalau kita baca-baca lagi tulisannya itu mirip-mirip tuh paragraf-paragrafnya gitu. Karena mungkin komunikasi kita mempengaruhi tulisan kita. Misalkan kita sama adik nih sering ngobrol-ngobrol gitu kan, adik kita di rumah. Nanti pasti ada kemiripan kata-kata, susunan kata-kata kita dalam kalimat, dalam paragraf itu dengan tulisan adik kita. Coba baca-baca diary dari adiknya di rumah, ada kemiripan dengan gaya kita, karena kita komunikasi sama dia gitu kan, kecuali yang misalkan sama adiknya nggak serumah gitu ya. Oke, lanjut ke Dea Ariona Putri. Silakan Dea. Dea? Iya Bu, maaf Bu. Oh, nggak ke unmute ya? Iya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ariona Putri, panggilannya Dea, lahir di Bangko pada tanggal 10 Desember 2001. Domisili saya di Kabupaten Tebo, asal sekolah SMA Negeri Kabupaten Tebo. Moto hidup saya, jika ingin meraih kesuksesan, maka terikatlah pada suatu tujuan. Alasan saya memilih matematika karena matematika itu selalu hampir ada di setiap harinya dalam kehidupan kita. Selain itu, matematika dapat membuat kita berpikir kritis, analitis, dan logis, sehingga kita dapat bertindak dengan tepat. Nah, selain itu, matematika juga memiliki prospek kerja yang sangat luas, seperti yang teman-teman sebutkan tadi, yaitu seperti tenaga pengajar, ahli analitis, ahli statistik, dan aktuaris. Nah, tokoh panutan saya di sini yaitu merupakan Mary Riana, di mana saya pernah membaca novelnya, yaitu yang berjudul Meraih Mimpi Sejuta Dolar. Dia merupakan wanita muda yang paling sukses di Indonesia, di mana yaitu pada novelnya itu disebutkan bahwa ia pernah untuk melanjutkan pendidikannya itu ia harus berhutang dulu, sehingga saat ia tamat kuliah, ia mampu meraup kesuksesan dan melunaskan hutang-hutangnya. Ia juga merupakan seorang motivator muda. Sekian Bu, terima kasih. Oke, makasih Dea. Dia sampai Meridiana ini ada kafenya juga ya. Maksudnya pengusaha juga, terus banyak maksudnya tuh dia nggak hanya satu ininya, cabang-cabang dari usahanya banyak gitu ya. Sama kayak inilah, siapa tuh yang Andin namanya siapa kok ibu lupa sih, Amanda Manopo. Nah, dalam usia muda dia punya usaha gitu. Usahanya, jadi maksudnya gini, pekerjaannya nggak cuma satu, jadi ada banyak dan dia punya usaha sendiri, punya brand maksud ibu ya. Meridiana ini banyak juga brandnya ya, ada kafe, ada lembaga training, ada macam-macam lah, bisa dibaca sendiri. Baik, lanjut ke Sri Lestari, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, biasa dipanggil Tari. Tempat tanggal lahir di Pondok Meja, 2 Juli 2002. Alamat domisili Pondok Meja RT 15 km 13. Asal dari SMK 3 Kota Jambi. Moto hidup, dreaming tanpa doing akan nothing. Motivasi memilih prodi matematika karena matematika ini bisa diaplikasikan ke segala bidang dan prospek kerjanya juga luas. Kemudian tokoh panutan di luar kampusnya yaitu Joanne K. Rowling karena kegigihan beliau. Beliau pernah gagal, ditolak oleh banyak penerbit hingga akhirnya karyanya sukses dan dikenal banyak orang.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap ya. Oh iya, tadi ada satu ya yang motivasinya karena tidak suka hafalan masuk matematika. Siapa tadi? Surya ya? Iya, Bu. Iya, sebenarnya kalau Ibu juga sih masuk. Kenapa memilih matematika dan statistika? Karena nggak suka hafalan. Karena pelupa, karena orangnya pelupa, terus nggak merasa tertekan kalau disuruh menghafal gitu ya. Kalau hafalan itu bisa, tapi cuma sebentar nempelnya, habis itu hilang. Ibu cepat hafal, cepat lupa gitu. Makanya memilih statistika dulu itu ya. Sebenarnya mau matematika, tapi saran dari orang tua katanya lebih baik spesifik langsung ke statistika yang dipilih. Waktu itu masih sedikit ya statistika di Indonesia ya, Mas, baru 7 ya. Itu zaman Ibu 2003, 7 jurusan dulu ya, jurusan statistika yang ada di Indonesia itu cuma 7 di Unpad, IPB, Unhas, USU udah ada waktu itu apa belum ya? Terus 3 lagi itu swasta kalau nggak salah ya. Jadi Ibu pilihlah statistika karena sebenarnya matematika sih ininya. Karena waktu SMP aja Ibu tertinggi sekota Padang Panjang. 9,27 ya nilai NEM waktu itu NEM ya Tanas. Sudah masih NEM ya. Masih NEM. Namanya bukan UAN, bukan UN. 9,27 itu tertinggi, yang di bawah Ibu cuma 7 kalau nggak salah. Ibu 9,27. Terus SMA masih suka matematika, tapi pas kelas 3 agak-agak gimana gitu. Kelas 1, kelas 2 masih inilah ya, masih sangat-sangat ini. Kalau kelas 3, dulu kami kelas 3 ya namanya, bukan kelas 12. Itu udah Ibu pindah ke kimia sukanya gitu, suka ke kimia. Tapi karena orang tua Ibu dosen kimia, jadi dilarang juga. Jangan dong kalau di rumah udah ada orang kimia, cari bidang lain, jangan pilih bidang yang sama gitu. Karena kita kan harusnya di rumah itu banyak ahli ini, ahli itu gitu ya. Jangan hanya satu aja gitu. Nah, makanya Ibu pilih matematika. Terus karena matematika belum waktu itu masih umum, makanya pilih statistika gitu ya. Oke, lanjut ke Azmi. Silakan Azmi Azahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Azahra, biasa dipanggil Ami. Tempat tanggal lahir Sungai Penuh 18 Juni 2002. Domisili di Desa Lawang Agung, Kota Sungai Penuh. Terus motivasi, moto hidup, apapun yang berat pasti berlalu, apapun yang menyenangkan pasti akan hilang. Kita hanya perlu belajar atas apa yang kita dapat hari ini. Motivasi masuk matematika karena saya memiliki ketertarikan akan matematika dan matematika merupakan ilmu dasar dan memiliki prospek kerja yang luas. Tokoh yang dikagumi yaitu Maudy Ayunda karena beliau merupakan sosok yang optimis, memiliki mimpi-mimpi yang besar, dan meskipun memiliki banyak-banyak prestasi, beliau juga rendah hati. Terima kasih. Oke. Maudy itu sebetulnya sudah aktif dari kecilnya ya, berakting ya. Ada tuh filmnya, apa ya namanya, lupa Ibu. Selain yang membuat namanya beken yang perahu kertas itu kan. Apa ya dulu ya, ada tuh. Itu dia kecil, jadi beda banget ya karena waktu Perahu kertas dah, Bu. Itu setelah dia dewasa, waktu dia masih kecil, bukan perahu kertas. Apa ya, ntar cari aja. Tapi beda tampilannya, kalau waktu kecil kan nggak pakai make up. Nah, kalau udah dewasa yang di perahu kertas kan cantik ya dia. Itu culun kalau yang waktu dia main film anak-anak itu. Tapi aktingnya memang bagus, jadi dapat, kalau nggak salah dapat award ya dia itu ya, waktu film anak-anaknya itu. Apa ya, lupa. Baik, lanjut ke Azmi. Yang belum. Ini yang nggak hadir siapa ya? Hadir semua? Hadir semua, Bu, kalau nengok dari partisipan, Bu. Oh iya, hadir semua. Yulanda Rahmadiah.
Nah, ini nama belakangnya sama dengan nama adik ibu nih. Nama adik ibu Kuntum Rahmadiah. Silakan. Assalamualaikum Yolanda. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Yolanda Rahmadiah, biasa dipanggil Yolanda. Tempat tanggal lahir saya di Jambi 13 November 2002, alamat di Jalan Pangeran Hidayat, nomor 15, Kecamatan Kota Jambi, asal SMA Negeri 6 Kota Jambi. Moto hidup saya, apapun yang terjadi harus selalu disyukuri. Motivasi saya memilih prodi matematika adalah karena saya menyukai matematika dan saya ingin menjadi dosen matematika. Tokoh panutan saya yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau merupakan bapak matematika yang sangat berjasa dalam bidang matematika dan dalam mengharumkan nama Islam. Beliau juga merupakan pencetus angka 0. Sekian, terima kasih. Oke, mantap ya. Tokoh panutannya Al-Khawarizmi. Tokoh penetap pondasi juga ya dalam matematika. Baik, lanjut ke siapa lagi yang belum? Kalau Silvi Agliani itu bukan masuk angkatan 2020 ya? Iya, Bu, tapi kayaknya nggak ngambil geometri. Geometri ini harusnya ya kurikulum baru ya. Kalau yang 2019 itu baru semester 5 ngambilnya. Berapa orang yang nggak ngambil? Ada 3, Bu. Siapa aja? Kalau tak salah Siti Nur Aisyah, Silvia Gliani, Nur Afrinda. Nur Afrinda, Bu, 1. Oh, ada 3 ya. Oke. Pantesan Ibu cari-cari mana ya Nur Afrinda. Ibu ingat Nur Afrinda. Nggak ada Afrindanya. Baik, selanjutnya Irma. Silakan Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Lahir di Teluk Kijing 20 Januari 2002. Alamat domisili Talang Blido, Sungai Gelam, Muara Jambi. Asal sekolah Man 1 Muara Jambi. Irma. Ini yang gangguan Irma atau sinyal Ibu ya? Irma ya? Sinyal Irmanya Ibu. Oh ya udah lanjut dulu ke yang lain berarti ya. Yang belum siapa? Adlinda coba. Adlinda Usman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adlinda Usman, biasa dipanggil Adlin. Tempat tanggal lahir di Depok 3 Juli 2002. Alamat domisili Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Asal SMA Man 2 Kota Jambi. Moto hidup, jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini. Motivasi memilih prodi matematika karena matematika mampu melatih berpikir teratur, sistematis, dan lebih terkonsep. Dan prospek kerjanya bagus. Tokoh panutan Mbak Najwa Shihab karena sosok perempuan jurnalis yang cerdas dan berpikir kritis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, Adlin. Adlin dari Mersam ya? Maksudnya jadi pas Man 2 itu ke Jambi, ngekos ya? Iya, Bu. Ngekos. Oh, aslinya orang Mersam. Iya. Iya. Tadi ada yang dari Peneroan Batanghari juga. Siapa lagi tadi yang dari Batanghari? Bukan pernah di Batanghari. Iya, Fahrul Razi Peneroan tadi ya. Satu lagi ada tadi kalau nggak salah. Tebo itu ya.
Oke, baik. Lanjut ke yang belum siapa? Nadila, coba. Nadila Fibrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Fibrianti, tempat tanggal lahir Muaro Jambi, 22 Februari 2002, alamat Desa Muaro Jambi, RT 07, Kecamatan Marasebo, Kabupaten Muaro Jambi, asal sekolah SMK Negeri 11 Muaro Jambi, motivasi hidup. Jika kamu mengalami kegagalan, maka bangkitlah dan tunjukkan pada dunia kamu pasti bisa. Alasan memilih prodi matematika karena matematika bisa membentuk diri lebih berpikir logis dan sistematis. Juga matematika ilmu yang bisa diterapkan pada cabang ilmu lainnya. Sosok menginspirasi saya adalah Najwa Shihab karena menurut saya Mbak Nana sangat menginspirasi, cara berbicaranya yang lugas, terampil, sangat totalitas dan inspiratif dan membuat pikiran kita menjadi terbuka. Saya belajar dari dia bahwa meraih sesuatu itu memang dibutuhkan kerja keras dan semangat juang yang tinggi untuk mencapai suatu kesuksesan. Itu, Bu. Oke. Tes ya berurutan 21, 22 Adlin dan panggilannya siapa tadi? Nadila? Nadila, Bu. Nadila. Adlin dan Dila pilihnya Najwa Shihab. Oke. Siapa lagi? Putri Siakolandia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siakolandia, biasa dipanggil Puput. Tempat tanggal lahir Kerinci 10 Februari 2002. Alamat domisili Desa Kotomajidin Mudi, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci. Asal MA yaitu Mendua Kerinci. Moto hidup, ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu. Alasan memilih prodi matematika untuk masa depan yaitu karena bagi saya matematika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, pun kita tak lepas dari matematika. Dan karena saya tidak suka berhitung, karena saya suka berhitung daripada menghafal, meskipun saya bukan orang yang sangat pandai dalam berhitung. Tokoh panutan saya yaitu Buya Hamka, karena beliau adalah ulama besar yang memiliki karakter yang kuat, tindakannya yang pemaaf termasuk salah satu karakter yang perlu diingat oleh siapapun. Ia tidak ragu melepaskan kedudukannya demi sesuatu yang diyakininya benar. Beliau juga pembela kebenaran yang tidak takut apapun kecuali Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keren ya, Buya Hamka. Karena memang Buya Hamka ini sebetulnya mengajarkan kita itu kita boleh kok berbeda pendapat, kita boleh kita tidak boleh takut mengemukakan pikiran kita gitu, walaupun bukan berarti kita melawan ya, walaupun kepada ayah kita sendiri. Misalnya berbeda pendapat, sampaikan saja, tapi bukan berarti kita melawan orang tua gitu ya. Karena jangan sampai kita gini, karena ketakutan kita atau segannya kita kepada seseorang, terus kita jadi tidak kritis. Nah, seperti itu. Kita harus tetap kritis ya, karena memang apalagi mahasiswa kan masih muda. Banyak sebetulnya di usia-usia Ananda semua ini perubahan-perubahan yang bisa digagas, yang bisa dilakukan, yang bisa diinisiasi gitu ya. Karena seperti Pak Karno sendiri, dia lebih cenderung memilih pemuda daripada orang yang sudah mumpuni gitu, karena memang pemuda ini gejolaknya masih bagus dan pikirannya masih murni gitu. Nah, makanya kata Ibu yang perlu diteladani dari Buya Hamka itu adalah sikap kritisnya juga, dan juga pemaaf, benar ya, bahkan kepada musuhnya pun ketika meninggal dia ikut menyolatkan seperti itu. Maksudnya dia menyolatkan, jadi imam malah ya, untuk orang yang membenci beliau gitu. Jadi kita boleh saja kita mengingat orang perlakuan buruk orang kepada kita, namun pada titik tertentu kita maafkan, lalu kita hilangkan semua dendam dan biarkan Allah saja yang menilai apakah
si tadi yang salah atau kita, terus juga apakah dia layak, musuh tadi layak atau haters ya, itu layak mendapat balasan atau tidak gitu ya. Itu bukan ranah kita. Tugas kita hanya berbuat baik dan selalu memikirkan hal-hal yang dapat bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Oke, lanjut ke Sylvia Nur Adilah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Adilah. Tempat tanggal lahir di Jambi tanggal 7 Oktober 2002. Alamat domisili di Jambi di Simpang Rimbo. Terus asal SMA dari SMA swasta Ferdi Kota Jambi. Moto hidup itu orang lain bisa, kita pasti juga bisa. Terus motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan itu karena ingin menjadi pribadi yang lebih berpikir secara logis dan sistematis. Tokoh panutan di luar kampus itu Jerome Pauline, Bu, karena sama-sama menyukai matematika. Sekian, terima kasih. Oke. Tadi Irma sudah bergabung kembali. Silakan Irma. Lanjutkan tadi. Irma ada dua ya? Irma Adela sama Irma aja. Sylvia Nur Adila tadi panggilannya Sylvia? Iya, Bu. Oh. Irma ada dua, benar? Iya, Bu. Ya, silakan Irma doang. Irma doang melanjutkan perkenalannya. Irma, kayaknya gangguan lagi ya jaringannya Irma. Kalau gitu Irma Adela ya. Silakan Irma Adela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Adela. Tempat tanggal lahir Jambi 14 Juli 2002. Alamat domisili Jalan Kenanga 1, Simpang Pasipin Telanai-Pura, Kota Jambi. Asal sekolah Man 2, Kota Jambi. Moto hidup, kamu tidak pernah tahu berapa banyak yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu. Motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan, selain yang disebutkan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu matematika melatih manusia dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh panutan di luar kampus, yaitu Jerome Pauline, karena ia merupakan sosok yang bekerja keras, pantang menyerah, dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan ia yang membuat saya dapat memilih dan berani mengambil jurusan matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga ya yang tokoh panutannya Jerome Pauline ya. Ya, silakan Irma. Irma sudah bergabung kembali. Oh, dua-duanya panggilannya Irma ya? Iya, Bu. Sylvie juga ada dua, panggilannya sama-sama Sylvie juga ya? Iya ya. Kalau dulu Ibu ada yang namanya sama-sama Bunga, yang satunya karena nama dia sebenarnya Erviela Desarta, tapi dipanggil Bunga, lucu kan? Terus karena ada Ibu, biar nggak keliru, jadi dia dipanggil Ella. Jadi dibedain gitu. Biar pas di kelas itu, kalau dulu kan offline ya, ada yang manggil kan dua-duanya ini ya, Bunga gitu, terus dua-duanya nyaut gitu. Oke, lanjut ke Irma. Silakan Irma doang. Maaf Ibu tambahin namanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Kedengaran nggak, Bu? Kedengaran, kedengaran. Silakan. Perkenalkan, nama saya Irma. Tempat tanggal lahir, Teluk Kijing, 20 Januari 2002. Alamat domisili, Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Asal sekolah, Man 1 Muaro Jambi atau Man Sungai Gelam. Moto hidup,
Jangan membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di balik layar mereka. Kemudian, motivasi memilih prodi matematika untuk masa depan yaitu sama seperti yang lain, karena prospek kerjanya luas. Kemudian tokoh panutan di luar kampus yaitu Mbak Nana atau Najwa Shihab, karena dia memiliki channel TV sendiri, acara televisi sendiri, yang berhasil membuat lawan bicaranya atau narasumbernya kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian dia selalu berpikir kritis sebelum memberikan informasi kepada masyarakat. Mungkin hanya itu. Terima kasih, Bu. Oke, Irma. Tadi ya, Mbak Nana itu juga dia ahli interogasi. Suka menginterogasi dan bikin lawan bicaranya gelagapan untuk menjawab. Baik, kita tadi udah 25, ada yang belum? Sudah semua ya? Sudah semua perkenalannya. Semoga Anda semua termotivasi dari sesi perkenalan ini, karena diingatkan kembali bahwa setiap orang itu harus punya moto hidup dan harus punya tokoh panutan. Sebenarnya kayak Rasulullah SAW itu panutan pertama kita. Lalu yang kedua baru yang tadi yang kita sebutkan, misalnya Pak B.J. Habibie, terus Najwa Shihab, siapa lagi tadi? Ustadz Hanan Ataki, Jerome Pauline, Ira Kartini, dan lain sebagainya. Mbak Asma Nadia juga, Meridiana ya. Sah-sah saja, dan apalagi misalkan kita baca biografi dari tokoh-tokoh itu ya, membuat kita jadi, tadi ada yang termotivasi masuk matematika gara-gara tokoh panutannya. Nah, itu kan keren ya. Terkadang tokoh panutan itu bisa ada efek positif ke kita, terkadang melebihi dari yang kita sangka gitu ya. Maksudnya sampai bisa membuat kita memutuskan untuk memilih matematika kan hebat ya. Berarti tokoh panutan itu ya. Makanya, tapi kebalik lagi ke tadi siapa Irma ya. Jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita tidak tahu di balik layarnya seperti apa. Tokoh-tokoh terkenal itu pun kita nggak tahu nih di balik layarnya seperti apa. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah gitu ya. Tapi bagaimana caranya kita mengemas kehidupan kita menjadi inspirasi bagi orang lain gitu. Kan mereka tokoh-tokoh panutan tadi adalah orang-orang yang sukses mengemas kehidupan pribadinya menjadi fenomena yang dapat diteladani dan juga dikagumi oleh banyak orang seperti itu. Baik, semoga Anda semua bisa memenuhi motonya sendiri. Jadi apa yang sudah kita lontarkan itu kita harus bertanggung jawab dan dapat melaksanakannya gitu ya. Jangan cuma diomong doang, karena Allah sangat membenci orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dilakukannya. Apa tuh bahasa Arabnya? Dalam Al-Qur'an, dalam surah apa? Kabura maqtan. Maksudnya Allah sangat membenci, sangat besar kemurkaan Allah pada orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dilakukannya. Jadi upayakanlah untuk melaksanakan moto hidup yang telah diucapkan tadi ya. Baik, kita akan lanjut. Kita bahas tentang lingkaran pada pertemuan kali ini. Apakah bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Bu. Oke, baik. Ini langsung ya, dari sesi perkenalan kita langsung ke materi ya. Nggak banyak kok slide-nya, cuma 11. Lingkaran adalah himpunan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya dari suatu titik tertentu sama panjang. Selanjutnya, titik tertentu itu dinamakan titik pusat lingkaran dan jarak yang sama tersebut dinamakan jari-jari lingkaran. Oke, sebentar, Ibu mau nanya dulu. Di antara yang ada di sini, siapa yang sudah nonton Squid Games-nya Drakor itu? Drakor 9 episode.
Raise hand, raise hand. Coba. Stop share dulu. Siapa yang sudah menonton Squid Games? Drakor, drama Korea. Raise hand. Yuk perempuan-perempuan, malu tuh Bu, perempuan Bu. Sudah Bu. Yo, ini ada kaitannya sama geometri soalnya ya, ada kaitannya ya. Coba, siapa? Masa sih cuma 2 orang? 3. Siapa lagi? Ini nggak ngaku ya. Ibu yakin udah nonton semua ya ini? 5. Oke, 7. Jadi di situ kita lihat apa yang ada di film itu. Ananda semua yang terkait dengan geometri. Yang paling sering muncul ya di film itu. Ada di kartu nama, ada di gamesnya, ada logonya, di Bu. Judul, iya apa? Sebutkan. Apa? Ada segitiga, ada lingkaran, ada segi empat, ada lingkaran, sama persegi. Iya, itu sebetulnya di setiap episode itu muncul terus ya geometri ya. Sampai di akhir, di games terakhir itu yang cumi-cumi ada segi, dan siapa yang bisa memasuki segitiga itu kan yang menang. Kalau misalnya penyerang bisa masuk segitiga dia menang ya kan. Nah, itulah sebetulnya kita tidak terlepas dari bentuk-bentuk yang geometri ini dalam kehidupan kita. Kali ini kita bahas tentang lingkaran. Definisinya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Dan ini sudah pernah diperoleh dulu di jenjang bahkan SMP udah ya. Udah dibahas sejak SMP ya. SD juga ya. SD udah ada kan? Tapi SD mungkin kita nggak masuk ke rumus, baru menggambar. Gambar segitiga, lingkaran gitu kan. Oke. Kenapa Ibu termotivasi untuk mengajar geometri ini? Karena ada kaitannya geometri dengan statistika. Nanti Ibu sampaikan di pertemuan ke-10 ya. Kaitan antara geometri dengan statistika. Oke, lanjut ya. Bahasan kita lingkaran. Ini persamaan lingkaran dengan pusat O atau 0,0. Untuk menentukan persamaan lingkaran dengan pusat O, 0,0 dan jari-jari R, ambil sembarang titik pada lingkaran. Misalkan titik T, X, Y seperti gambar 1, nanti gambar satunya dilihat. Diperoleh jarak titik T dan titik O adalah OT sama dengan akar dari X min 0 dikuadratkan plus Y min 0 dikuadratkan sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R. Maka X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di Squid Games itu, lingkaran itu posisinya apa kalau yang untuk petugas petugas hot pink itu ya, petugas yang menggunakan baju pink kemerah-merahan itu. Lingkaran itu posisi terbawah, tengah, atau manajer istilahnya ya. Kalau pemimpinnya kan yang topeng hitam. Siapa namanya? Hwang In-ho ya. Ternyata kakaknya si polisi. Nah, lingkaran ini terbawah ternyata posisinya di Squid Games ya. Jadi nggak boleh ngomong ya sebelum disuruh atasannya. Kalau ngomong aja dilarang gitu ya. Tapi apakah benar lingkaran ini posisinya di bawah? Kalau setahu Ibu, yang dibahas itu segitiga dan segi empat dulu ya. Ya nggak kalau di geometri? Sebetulnya kalau di geometri dia lebih tinggi nih karena lebih sulit dibanding segitiga dan segi empat. Tapi kenapa di Squid Games itu kebalik? Karena yang membuatnya mungkin bukan orang matematika. Jadi dia mengambil simbol itu hanya sekedar simbol gitu kan, karena dari cumi-cumi itu dia turunkan simbolnya. Benar nggak? Jadi bukan berdasarkan keilmuan gitu ya, bukan berdasarkan keilmuan, tapi dia lebih ke mengangkat permainan anak-anak zaman dulu yang sekarang sudah mulai dilupakan orang. Dan bahkan, tapi sebetulnya dia sudah lama membuat itu katanya si penulisnya, produsernya atau penulis ininya ya.
ditolak tahun 2009, tapi di tahun-tahun belakangan ini diterima karena sudah mulai relevan dengan kondisi sekarang, karena semakin kapitalis suatu negara itu perekonomian masyarakatnya semakin pailit ya, semakin susah. Nah, itulah gambarannya bahwa banyak di luar sana orang-orang yang terlilit hutang dan juga melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Sehingga dia sendiri dikejar-kejar, mungkin kalau yang merugikan orang lain tentunya dia dikejar-kejar orang ya, ingin dibunuh atau apa, misalkan melakukan penipuan atau mafia atau geng-geng itu pasti dia terancam nyawanya. Lalu ada lagi yang terlilit hutang karena judi gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi setidaknya dia memuat unsur-unsur geometri di filmnya. Oke. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0. Seperti tadi di slide sebelumnya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau dapat ditulis L sama dengan X, Y, di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini versi lengkapnya. Untuk dalil persamaan lingkaran pada suatu titik T, X, Y adalah 1. Perhatikan ini. Jika titik T, X, Y terletak pada lingkaran, maka berlaku X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat jika terletak pada lingkaran. Perhatikan ya. Kedua, jika titik T, X, Y terletak dalam lingkaran, maka berlaku X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari R kuadrat. Ini di dalam lingkaran. Dan jika titik T, X, Y terletak di luar lingkaran, maka berlaku X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari R kuadrat. Oke, lanjut. Kemudian persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B. Dengan cara yang sama kita dapat menentukan persamaan lingkaran dengan pusat titik P, A, B dan jari-jari R. Perhatikan gambar 2 ini. Ini pusatnya A, B di sini dengan jari-jari R. Ada T, X, Y. Maka kita ambil sebarang titik pada lingkaran tersebut tadi ya digambar, misalnya T, X, Y, jarak titik T dan P adalah PT, sama dengan akar dari X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dengan demikian persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B dan berjari-jari R adalah X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dalil suatu titik T, X, Y dikatakan yaitu 1. Ini lagi, ini perlu diperhatikan lagi pada, dalam, dan luar ya. Ini rumusnya. Jika terletak pada lingkaran, maka X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Dan jika terletak di dalam lingkaran, maka X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan kurang dari R kuadrat. Dan jika terletak di luar lingkaran, maka X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan lebih dari R kuadrat. Ini sebetulnya adalah pengembangan dari rumus yang tadi, ya, yang sebelumnya. Ini paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ini aja, disebut di sela aja, nanti lupa khawatirnya. Oke, lanjut ke persamaan bentuk umum suatu lingkaran. Diketahui persamaan bentuk umum suatu lingkaran dengan titik pusat lingkaran P min setengah A, min setengah B, dan dengan rumus persamaan kuadrat yang dijabarkan dari persamaan X min A dikuadratkan plus Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Dari persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa, pokoknya perhatikan lagi ini, dapat disimpulkan bahwa titik pusat lingkaran adalah min setengah A, min setengah B, dan jari-jari lingkarannya seperti ini. Kenapa? Kan sama aja ya. Kalau dikuadratkan dia berubah jadi positif kan? Dengan persamaannya adalah
Ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ini nggak susah lah ya, bisa kan? Oke, lanjut. Contoh. Tentukanlah pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 8X min 2Y sama dengan 19. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik A 3,1, B min 2,6, dan C min 5, min 3 dengan menggunakan rumus persamaan lingkaran secara umum. Ini silakan dikotret-kotret, coba dikotret-kotret. Tapi ada tugasnya nanti. Ini dia. Oke. Ini tugas, Ibu sudah Ibu kopas juga ini tugas slide yang ini, Ibu kopas di penugasan ya. Silakan dikerjakan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ini gampang ya, tidak susah kan? Tinggal masukin ke rumus tadi ya. Oke? Kok diam aja? Oh iya, untuk buku panduannya, buku ininya, buku penunjangnya, Bu Yeli kasih buku yang mana? Halo, halo. Buku dari Bu Yeli, buku yang mana Nanda semua? Ada dari Bu Yeli buku ininya? Buku penunjangnya? Atau textbook? Udah ada belum, Wahyu? Cuman dikasih kayak daftar pustakanya aja gitu, Bu. Oh, referensi aja gitu ya? Iya, Bu. Tapi nggak dikasih bukunya. Oh, nanti Belum, Ibu, kalau gitu Ibu kasih ya. Tapi udah pada di-download yang dibilang Bu Yeli atau gimana? Kemarin sudah sih, Bu. Cuman ini di mana ya? Oh ya udah, kalau gitu kan udah ada, kalau referensi dari Bu Yeli, Bu lihat di RPS itu kan yang dari Stekip PGRI Padang itu ya? Iya, Bu. Iya, iya, iya. Nanti Ibu kasih yang lain ya. Maksudnya tambahan gitu. Sebagai tambahannya. Nah, untuk pertemuan tentang lingkaran ini, untuk pertemuan ini sedikit dulu, bahasan permukaannya aja dulu. Minggu depan kita bahas lebih dalam. Minggu depan itu pokok bahasannya adalah garis singgung lingkaran, samaan garis singgung lingkaran, dan kuasa lingkaran ya. Setelah itu gini, Ibu mau minta pendapatnya semua Nanda. Kita nanti ujiannya mau di akhir seperti start Madia dengan Bu Kori 4 kali pertemuan lalu yang kelimanya ujian, atau mau UTS minggu depannya lagi. Jadi di pertemuan ke-8 kita UTS, materinya nggak bisa dibilang UTS juga ya karena materi dari Ibu baru sedikit ya. Kuis aja kalau memang mau kayak gitu. Lalu nanti di akhir pertemuan ke-10 kuis lagi. Bedanya gini, materinya sedikit nih. Jadi di tiap 2 pertemuan kuis, 2 pertemuan kuis gitu. Di akhir berarti 3 pertemuan. Gimana? Atau mau ujiannya sekaligus? Ujiannya di pertemuan 10. Jadi saat pertemuan 6, 7, 8, 9 itu materi. Lalu di pertemuan 10 itu ujian. Gimana? Mau yang mana? Ini mumpung Ibu kasih kesempatan memilih loh, ini kok nggak ada suaranya. Tadi kan katanya tokoh panutannya yang suka bicara. Tapi kenyataannya tidak ada yang bicara. Gimana ya?
Bu, kalau yang dibagi 2 tuh berarti kalau sudah menyampaikan materi baru kuis gitu Bu ya? Enggak, kalau yang itu yang terakhir. Untuk yang pertemuan 8 berarti di awal materinya ini lingkaran dan garis singgung lingkaran, kuasa lingkaran. Kuis kan? Terus lanjut lagi materi. Terus nanti yang di akhir setelah Ibu menyampaikan materi pertemuan 10, kuis lagi. Kuisnya pakai kuisis sih. Pilihan ganda. Kalau dengan Ibu santuy ya. Karena gini, kita kan nggak suka hafalan nih. Terus kalau kita ujiannya diberat-beratin, kayaknya lagi pula gini. Yang ini maaf ya, ini pendapat Ibu, jangan ada yang membenturkan dengan pendapat dosen lain ya. Ibu cuma menyatakan pendapat, kan kita ada undang-undang kebebasan berpendapat. Kita real saja berpikirnya. Nanti kita kan mau skripsi nih ya. Di skripsi itu kita nggak diminta untuk yang dasar-dasar ini, kita bukan untuk membuktikan misalkan rumus ini, rumus itu enggak gitu. Itu memang di bab 2 kita ada, kalau bisa ada teoremanya, dalil, lalu pembuktian. Tapi kan yang diharapkan sekarang ini penerapan, bagaimana kita menerapkan ilmu dalam tulisan yang dituangkan dalam skripsi. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita fokus ke menjawab ujian esai yang berlibat-libat gitu ya. Terus habis itu gara-gara itu ternyata nilai kita jelek, terus kita dikasih nilai jelek sama dosen, lalu kita jadi putus asa, itu kan nggak ini juga ya. Nah, sekaligus Ibu juga mau memberikan pendapat lagi. Sebetulnya untuk mata kuliah wajib itu wawasannya. Maksudnya gini, kita harus tahu itu. Nilai kita mau jelek mau apa, kita harus tahu itu. Contohnya mata kuliah wajib, coba sebutkan, Wahyu. Apa saja mata kuliah wajib dari semester 1? Yang matematika. Kalkulus. Logika matematika. Terus ya. Logika kalkulus. Semester 2 apa? Teori bilangan masuk nggak? Semester 2 belum, Bu, teori bilangan. Teori bilangan baru semester 3 ini, Bu. Oh iya, itu wajib bukan? Wajib, Bu. Terus apa lagi? Yang wajib-wajib. Geometri wajib bukan? Wajib juga, Bu. Terus? Statmat. Oke, wajib kan? Iya, aljabar linear. Oke, terus? Nah, yang wajib, oke lah, udah banyak disebutkan. Yang wajib-wajib itu, Ananda semua, itu wajib kita tahu gitu. Itu adalah dasar-dasar kita untuk melangkah ke selanjutnya. Tapi bukan berarti kalau nilai kita di mata kuliah wajib itu jelek, kita nggak berhak untuk mendapatkan ilmu yang levelnya lebih tinggi gitu. Contoh. Misal statistika matematika, kita merasanya sulit banget ya, harus membuktikan rumus gitu ya. Terus karena kita di situ nilainya misalkan cuma B gundul gitu ya, atau C+. Terus kita berpikir, aku nggak bakat nih di statistika, bukan gitu. Terus misalnya kita teori bilangan kita jelek, kita nggak bisa, atau apa ya, yang matematika terapan, analisis real. Gara-gara analisis kita yang lain yang terkait dengan prasyarat analisis real ini jelek, terus kita dianggap sebagai tidak bisa mengambil itu, salah ya pemikiran seperti itu. Jadi gini, kalau mata kuliah wajib, itu kan kita wajib tahu ya. Kita wajib tahu. Nah, tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambil konsentrasi ketika mata kuliah wajib yang terkait dengan itu jelek gitu. Bukan berarti kita tidak mampu. Tapi karena gini, untuk mata kuliah wajib ini, kalau kita tidak tahu asal dari rumus itu, nah kita salah gitu sebagai matematikawan. Tapi ketika kita sudah tahu, ya berarti kita boleh dong, misalkan mengambil level yang lebih tingginya gitu, kita terapkan gitu. Nah itu pendapat Ibu ya. Jadi maksud Ibu, inti dari pembelajaran di perkuliahan atau perguruan tinggi ini adalah bukan kita wajib mendapat nilai A,
tapi kita wajib tahu dan memahami. Kalau bisa kita menguasai, minimal kita wajib tahu dan memahami gitu. Itu dulu kuncinya ya. Jadi kita nggak bingung nih, misalkan tiba-tiba di semester 6 kita dapat mata kuliah pilihan ada rumus nih untuk penerapan ya. Terus kita cuma make-make doang, nggak tahu asalnya dari mana. Itu yang salah. Nah, makanya mata kuliah wajib itu sebetulnya dasar dari semuanya. Nah, kalau kita nggak tahu, kita nggak memahami, kita bingung sendiri. Atau kita ibaratnya hanya mengandalkan software jadinya gitu ya. Sebenarnya itu inti dari pembelajaran. Makanya kalau misalkan di sini nilainya nggak bisa, misalnya geometri atau StatMat itu nggak bagus nilainya, itu jangan membuat kita jadi patah hati dengan matematika. Karena kalau pas ujian kan bisa jadi ya, pas ujian itu kemampuannya lagi nggak bagus, terus nggak bisa jawab, bisa kan? Nah, makanya kata ibu lebih suka pilihan ganda aja, biar nggak terlalu terbebani ya, biar Anda semua tidak terlalu terbebani, tapi janganlah melakukan kesalahan fatal. Contoh, ibu nanya nih, misalkan tentang StatMat, yang dijawab malah tentang ekonomi. Misalkan, apakah singkatan dari apa ya, kemarin itu yang Bu tanya ya, SPL misalkan, SPL. Apa kepanjangan SPL? Coba. Kalau secara matematis. Sistem persamaan linear, Bu. Oke. Nah, contoh sederhana. Ada yang jawab gini, SPL itu studi pengenalan lapangan, misalnya gitu. Nah, kan nggak nyambung dengan mata kuliahnya. Jadi kalau menjawab, misalkan kalau ibu di kuisis itu isian singkat biasanya soalnya, jawablah yang nyambung dengan mata kuliahnya. Jangan cari di Google lalu langsung dikopas aja gitu. Terus cari di Google, SPL adalah singkatan dari. Itu kan contoh sederhana ya. Kalau di StatMat 2 ada banyak tuh singkatan-singkatan, ada AMFU, UMVUE gitu, AMFU ya. Nah, itu terus ada yang sepertinya mencari di Google, lalu dikopas itu di Google dan nggak nyambung belakangnya itu tentang ekonomi. Terus kemana kok lari? Nah, itu kesalahan fatal. Jadi saran ibu, kalau misalnya kita kuliah, misalnya kita nggak begitu ini ya, maksudnya kita nggak begitu menguasai, tapi kita harus memahami dan mengetahui gitu. Itu inti dari pembelajaran. Dan jangan putus asa kalau nilainya tidak bagus. Nggak masalah gitu, masih ada waktu untuk mengulang, boleh perbaikan nilai, atau misalnya kita puas saja misalnya dapat C ya, kan masih boleh ya, C itu lewat ya, maksudnya kalau nilainya C tetap diakui, D yang nggak boleh, D harus ngulang tuh. Jadi maksudnya Anda semua tetap semangat dan pahamilah bahwa mata kuliah wajib ini kita wajib loh, wajib tahu dan wajib paham bagaimanapun caranya, oke? Gitu ya. Demikian untuk hari ini, karena waktunya sudah habis juga. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan. Tugasnya silakan dikerjakan. Tugasnya mau seminggu atau 2 minggu pengerjaannya? Lagi banyak tugas nggak nih? Enggak juga, Bu. Seminggu aja, Bu. Cukup. Oh, ya udah seminggu aja. Kalau merasa lagi banyak tugas, tinggal bilang ke Ibu ya. Bu, minta waktunya 2 minggu gitu ya. Boleh. Baik, Bu. Karena kan Ibu nggak tahu nih, kalau lagi banyak tugas, kasihan juga mahasiswa ya, terbirit-birit ya. Harus mengerjakan banyak tugas. Oke, demikian dari Ibu. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan apa-apa yang Ibu sampaikan nggak perlu dibentur-benturkan dengan pendapat dosen lain, karena kita di sini kan sebagai sama-sama masih belajar. Ibu juga masih belajar, mahasiswa juga belajar gitu. Tapi mungkin yang dipelajari berbeda. Demikian Ananda semua, semoga tetap bersemangat dalam mempelajari matematika. Selamat siang. Pagi menjelang siang ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama semua.